Assalamualaikum. Siap bro? Siap dan Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memimpin doa dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Kita baca doa bersama-sama ya. Silakan. Amin ya. Semoga pembelajaran kita nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dunia dan akhirat. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, apa kabar semuanya? Baik ya? Sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Jadi Bapak mau lihat absensi dulu, mau absen siapa yang tidak hadir ya. Ini dari total semua siswa ada Maimunah ya yang tidak hadir ya. Maimunah ada dikasih kabar? Oh, nggak ada kabar ya? Baik. Kemudian juga ada Firdaus ya. Firdaus sakit ada keterangan. Ini dari mana nih? Oh, telat Jadi untuk ke depan jangan telat lagi ya. Usahakan tepat masuk tepat waktu ya. Oke, silakan duduk. Baik, coba diperhatikan semuanya. Tadi ini alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan setelah pembahasan kita tadi minggu yang lalu itu sudah kita bahas tentang larangan mendekati zina ya. Sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, karena Pak mau lihat dulu semangat kalian karena ini masuk di jam-jam terakhir seperti ini ya kan biasanya kurang semangat ya, lemah, letih, lesu. Tapi untuk semuanya coba diperhatikan Bapak ya. Bapak mau melakukan ice breaking ya. Kalau Bapak ucapkan 5, kalian buat jarinya 5 seperti itu. Kalau Bapak sebutkan 3, berarti kalian 3 seperti ini. Kalau 1 seperti ini. Oke? Semuanya diperhatikan. Dengarkan apa-apa seluruhnya. Coba tunjukkan 5. Iya. 4, 3, 1, 5, 6. Iya, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, itu untuk mengawali menambah semangat kita ya, agar pembelajaran kita terkesan bermakna nantinya. Oke? Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin melakukan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas kita sebelum kita lanjut dengan materi ya. Jadi coba diperhatikan semuanya. Ada nampak semuanya? Nampak kan? Kesepakatan kelas kita itu yang pertama, peserta didik masuk kelas itu tepat waktu ya. Jangan seperti tadi ya. Tadi Bapak maafkan ya. Tapi untuk ke depan tolong masuknya tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Oke? Kemudian yang kedua, sebelum lanjut ke materi, nantinya kita akan bacakan ayat Al-Quran 1 atau 2 orang saja ya. Nanti sebelum kita awali pembelajaran, kita bacakan ayat Al-Quran sedikit ya. Yang ketiga, ketika
pembelajaran berlangsung itu tidak ada yang ribut, ya, tidak ada yang mengejek kawan atau saling mengolok seperti itu. Paham ya? Kemudian yang terakhir, nanti di akhir pembelajaran kita ada sesi tanya jawab seperti itu, ya, saling sharing, saling berbagi seperti itu. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjut sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi, ada yang mau membaca Al-Quran? Satu orang baca surah Al-Ikhlas saja. Siapa yang mau? Silakan, Gopinda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Gopinda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Ikhlas. Semoga pembelajaran kita mendapat syafaat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Gopinda. Selanjutnya coba diperhatikan, hari ini ya kita membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, pembelajaran hari ini itu bernuansa PJBL atau ada proyek yang akan dikerjakan nantinya, ya. Setelah Bapak memaparkan materi ya tentang sumber hukum Islam, nanti di akhir ya kita akan buat proyek yang akan dipresentasikan nanti masing-masing, ya. Proyeknya nanti yaitu membuat poster seperti itu. Nah, sebelum kita jauh melangkah, mari kita lihat sumber-sumber hukum Islam. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu itu apa itu sumber hukum Islam? Ada yang tahu apa itu sumber hukum Islam? Apa? Itu ya. Sumber hukum Islam adalah dasar atau referensi yang digunakan untuk menetapkan dan mengatur hukum-hukum dalam Islam. Ya, mantap. Jadi sumber hukum Islam itu adalah referensi atau dasar pokok ilmu yang bernuansa kepada, nanti akan kita lihat ada beberapa macam sumber hukum Islam. Ada yang pertama Al-Quran, kita lihat nanti dari makna Al-Quran. Kemudian ada yang kedua ada Al-Hadis, ya, kita lihat nanti Al-Hadis dan macam-macamnya. Kemudian ada ijma dan juga ada qiyas. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, ya. Ada 4 sumber hukum Islam. Jadi keempat ini menjadi dasar atau referensi kita yang kita gunakan untuk menegakkan suatu masalah ataupun suatu hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat makna dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, siapa yang berani tunjuk tangan untuk memaknai Al-Quran? Ayo, salah satu dari kalian, silakan. Apa itu Al-Quran? Silakan Bunga. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut dengan yang kedua, sumber hukum yang kedua itu Al-Hadis. Ya, coba ini yang laki-laki dulu. Ya, coba Andre. Apa itu Al-Hadis? Al-Hadis adalah hadis segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan dilihat videonya. Ada nampak?
Dalam buku tafsir Al-Quran dalam orang jahiliyah menjadikan seluruh jatah waris untuk anak laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan jatah masuk Islam. Aku memikirkan pandangan Allah. Bantu tekan subscribe untuk mendukung. Oke, sudah diperhatikan ya video tadi. Jadi apa kesimpulan dari video tadi? Coba siapa ya? Coba dengar. Ya, Jud Qatarus Salsabila. Silakan menyimpulkan apa kesimpulan dari tayangan video tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tadi, pada masa jahiliyah wanita itu tidak dihargai. Bahkan anak bayi yang lahirnya perempuan maka akan dikubur hidup-hidup. Hal tersebut sesuai dengan Quran surah At-Takwir ayat 8 sampai 9 dan Quran surah An-Nahl ayat 57 sampai 58. Namun di era sekarang sangat berbeda dengan masa jahiliyah. Yang kalanya wanita itu tidak pernah dihargai, sekarang wanita itu sangat mulia di hadapan kita semua. Terima kasih. Mantap. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Jud Qatarus ya. Jadi itu menandakan, video tadi menandakan yang bahwa begitu besarnya ya ataupun begitu sedihnya sebelum datangnya sumber-sumber hukum Islam. Artinya semua tidak dihargai, ya kan? Apalagi perempuan itu tidak dihargai sebelum datangnya sumber hukum Islam. Nah, sekarang sudah datangnya sumber hukum Islam, semuanya bermakna. Semua ciptaan Allah itu bermakna ya bagi semua makhluk seperti itu. Namanya kita lihat tampilan video tadi, kemudian apa namanya kita lihat paparan materi, kita langsung masuk ke masalah inti hari ini ya. Masalah inti hari ini adalah kita langsung buat proyek karena pembelajaran hari ini berbasis proyek ya PJBL. PJBL itu membuat seperti apa sampaikan tadi, kita membuat proyeknya langsung di aplikasi Canva. Silahkan kalian kerjakan ya di komputer kalian, di hadapan kalian. Silahkan buka aplikasi Canva dan kalian silahkan desain sebagus-bagus mungkin poster yang bernuansa daripada sumber-sumber hukum Islam sendiri ya, baik itu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Contohnya misal ada ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat, boleh. Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang puasa, boleh, silakan. Kalau kita lihat dulu contohnya ya, contoh poster seperti ini. Ini contoh poster puasa ya. Jadi ada ayat dan juga ada yang menunjukkan di sini. Nah, ini tentang Quran surah Al-Baqarah ya. Kemudian ada lagi contoh poster perintah sholat. Mari perhatikan. Nah, nampak? Beribadah di rumah, keutamaan sholat. Kemudian ada perintah tentang memberi zakat ya, perintah zakat itu Al-Baqarah ayat 42. Seperti itu. Silakan dikerjakan di Canva, dibuka aplikasi Canva, nanti akan kita presentasikan, akan kita pertanggungjawabkan apa hasil yang telah kalian buat dalam bentuk poster. Nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti. Oke, silakan membuat proyek poster. Bapak berikan waktu 30 menit dari sekarang. Jadi silakan dikerjakan. Sudah?
Ya, silakan. Ayat Al-Quran, boleh hadis dan boleh ayat Al-Quran, silakan. Ya, mantap wah. Itu dipilih, silakan dipilih, terserah kalian. Ya, mantap sekali. Baik, semuanya diperhatikan, waktunya sudah selesai ya, 30 menit. Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita presentasikan apa yang telah kita desain ya. Poster yang telah kita desain, project yang telah kita desain, kita presentasikan masing-masing ya. Siapa yang pertama sekali? Ya, silakan. Bentar. Saya sudah mendesain sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai landasan menunaikan salat. Hadisnya itu ada faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatu falam azal araju'uhu wa asluhu takhifa hatta ja'alaha khamsa fi kulli yaumi walaili. Artinya Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra Mi'raj mewajibkan atas umatku 50 salat, kemudian akan terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi salat sehari semalam. Ya, mantap, tepuk tangan untuk Jud Katarus. Selanjutnya siapa yang kedua? Silakan Juwita. Baik, saya telah mendesain sebuah poster tentang sumber-sumber hukum Islam, tentang rukun Islam yang hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji ke Baitullah. Terima kasih. Ya, mantap ini sumber hukum Islam yang kedua, hadis. Tepuk tangan untuk Juwita. Ya. Berarti ini alhamdulillah sudah semuanya ya, sudah selesai semuanya mendesain ataupun membuat project poster tentang sumber-sumber hukum Islam. Dan jangan lupa kalian nanti silahkan share atau kalian publikasikan, baik itu di medsos kalian, di Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Silakan, nanti akan Bapak lihat di pertemuan berikutnya siapa yang paling banyak like-nya ya, siapa yang paling banyak komennya. Nanti akan kita lihat di minggu yang akan datang. Oke ya. Baik, untuk hari ini mungkin kita alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, akan Bapak refleksikan proses pembelajaran hari ini, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam tadi. Dari sumber-sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ijma, qiyas. Nah, keempat tersebut menjadi landang atau menjadi landasan suatu hukum yang bisa diambil oleh manusia. Tidak terdapat di Al-Quran, bisa kita lihat di hadis. Tidak terdapat di hadis, bisa kita lihat di ijma dan qiyas. Kenapa? Karena manusia itu harus
bernuansa atau harus tunduk kepada sumber-sumber hukum karena agar hidupnya terarah. Karena semua manusia pengen hidupnya tenang, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dengan apa bahagia dunia dan akhirat? Dengan kita berpedoman, dengan kita melakukan segala sesuatu, segala yang diperintahkan di dalam sumber-sumber hukum itu sendiri. Baik, sebelum Bapak tutup materi kita hari ini, Bapak ingin melihat emotion kita hari ini tentang apakah senang kita hari ini ataupun menyebalkan ataupun bagaimana. Kita lihat emotion kita hari ini ya. Nanti satu orang, baik itu dimulai dari kehadian langsung ke ini, tunjukkan apakah Hasbian, maaf, langsung tunjukkan ini emosionnya ya. Silakan diperhatikan. Yang ada nampak emosionnya? Nah, silakan Hasbian ke depan. Tunjukkan yang mana. Ya, langsung. Lanjut. Lanjut. Silakan lanjut terus. Ya, senang, senang, tersenyum, tersenyum juga, senang, senang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali di tempat masing. Alhamdulillah, setelah kita lihat proses pembelajaran kita berlangsung tadi, alhamdulillah semuanya senang ya. Alhamdulillah semua senang. Jadi proses pembelajaran kita hari ini dimaknai dengan kesenangan, dan semoga apa yang Pak sampaikan nanti bisa kalian manfaatkan, bisa kalian jadi bekal ilmu baik itu di dunia hingga ke akhirat nantinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk akhir pembelajaran kita, Bapak mau mengevaluasi kalian semuanya melalui kuisis ya. Melalui kuisis kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak terangkan di kuisis ya. Baik, saya akan join kalian melalui kode 1943. Udah? 194313 sudah? Oke, silakan. Ya, silakan dijawab ya soal-soalnya. Ya, mantap sekali ya. Sekarang di peringkat. Oke, semuanya sudah selesai, alhamdulillah. Ya, ada Irna ya. Ada Irna, tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ada Irna ya. Jadi itulah evaluasi kita, dan alhamdulillah hari ini pembelajarannya bermakna sekali ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Bapak akhiri, di minggu yang akan datang kita akan bahas tentang hukum mawaris ya. Bapak akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.